Seperti sahabat Nabi Sayyidina Ali pernah berdoa begini, asbiru ala harri narik. Ya Allah, aku bisa bersabar terhadap panas api nerakamu. Ya kalau jadi sahabat Nabi ini Sayyidina Ali ini sabar aja sidin, memohon kepada Allah, sabar aja ulun ya Allah, bahwa ulun ini dipanggang di api neraka. Fa kaifa asbiru anin nadri ila karamatik. Tetapi ya Allah, bagaimana mungkin aku ini bisa bersabar untuk tidak melihat kemuliaanmu? Itu kan? Jadi kalau kita itu dimasukkan Allah ke dalam neraka, asal Allah ridho, itu tidak jadi masalah. Ya lah? Hah? Ya berdoa kayak itu lah kena. Ya Allah, masukkan saja hamba ke dalam api neraka asal engkau ridho. Kira-kira wani lah. Hah? Ya kan? Asal Allah ridha. Kalau Allah ridha, api neraka itu ada apa-apanya sejuk lagi. Seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam dipanggang Raja Namrud di api yang besar. Itu secara akal sudah jadi debu, itu jadi abu dah. Tetapi apa kudrat Allah subhanahu wa ta'ala? Ku ya nara kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan. Bukan hanya dingin. Bilanya hanya dingin saja, maka Ibrahim akan jadi beku. Tetapi di sana kalimatnya wasalaman ala Ibrahim. Tetapi juga keselamatan. Bila dipanggang di api, api menjadi air, menjadi salju, menjadi es, beku, Nabi Ibrahim mati juga kan? Nah, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan begitu kepada api. Nabi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya nar, wahai api, kuni bardan wasalaman. Ya kan? Jadilah dingin dan keselamatan. Api neraka, kita dimasukkan Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam api neraka, tetapi Allah ridho. Api neraka kan menjadi kedamaian, kesejukan. Ya kan? Selama ini kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengaku atau kada, khususnya ulun lah. Itu selama ini kita banyak dipengaruhi dengan permintaan-permintaan materi. Ya kan? Minta duit. Ya kan? Minta dagang supaya laris. Ya kan? Itu permintaan-permintaan materi. Kita tidak pernah berdoa kepada Allah yang fokus. Yang doanya begini. Itu kan? Ya Allah, waj'alni min ahsani abidika nasiban endak. Ya Allah, jadikan aku orang yang memiliki nasib terbaik di sisimu. Ya kalau ya selama ini kita meminta, ya Allah, aku sudah punya saldo 1.700.000.000. Ya Allah, bilang kau berkenan, ya Allah, mohon ditambahkan supaya 3 miliar. Ya kalau kayak ya Allah. Hah? Ya Allah, gitu kan? Selalu kita itu meminta hal-hal yang berbentuk materi. Apabila kita sudah bisa bikin rumah tipe 45, memohon kita kepada Allah, ya Allah, aku bersyukur kepadamu sudah diberikan tipe 45. Kalau boleh ya Allah, aku mohon minta tipe 100. Ya kan? Manusia kan pernah puas dengan yang namanya materi ini. Tapi kita, sudahkah kita melatih diri kita berdoa hanya fokus untuk keridaan Allah subhanahu wa ta'ala? Jadikan aku sebagai hambamu ya Allah yang memiliki nasib terbaik di sisimu. Wa aqrabihim manzilatam mik, dan memiliki posisi terdekat denganmu. Wa khassihim zulfatal ladaik, dan yang memiliki kekhususan tempat di sisimu. Fa innahu la yunalu dzalika illa bifadlik. Semua yang demikian itu tidak akan pernah aku raih terkecuali dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi minta ini adalah doa-doa wali Allah, ya kan? Minta nasib yang terbaik di sisi Tuhan,
Ya kan, di sisi Allah. Minta kekhususan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minta tempat yang terdekat di sisi Allah. Kalau kita nih, nah, diri kita ini sudah di sisi Allah itu adalah orang yang memiliki nasib terbaik di sisi Allah, sudah dinilai Allah kita ini orang baik lah. Memiliki tempat dekat, memiliki kekhususan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak bisa kita dapatkan? Iyalah, apa? Minta duit 300 triliun itu kecil itu. Ya kan? Kalau sudah memiliki nasib terbaik, memiliki apa? Tempat terdekat, memiliki tempat terkhusus di sisi Allah, semua bisa kita genggam. Nah, baru kita bisa menemukan lezatnya, indahnya satu ibadah kepada Allah. Ini hanya dua ya lah. Dua tadi adalah apa? Orang yang beribadah karena takut siksa api neraka. Memang tidak salah, bujur aja itu, ya kan? Tidak salah seseorang takut terhadap api neraka tersebut. Yang ketiga, inna kauman abadullah ahrar syukran. Sesungguhnya suatu kaum yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fatilka ibadatul ahrar. Yang demikian itu adalah ibadahnya orang-orang merdeka. Ya lah. Jadi ibadahnya orang-orang merdeka itu adalah orang-orang yang beribadah semata-mata rasa terima kasih, syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bersyukur kepada Allah diberikan hidup normal, diberikan kesehatan, bersyukur, diberikan struktur tubuh yang diberikan Allah, mata 2 buting ya lah, hidung 2, muntung sebuting, apalagi telinga 2, tangan 2, kaki 2. Nah, bersyukur, pernahkah kita sudah mensyukuri hal yang demikian itu? Nah, orang yang beribadah dengan jiwa merdeka adalah semata-mata beribadah itu karena kita rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahmid kita kepada Allah, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku bisa ikut pengajian seperti ini. Aku berada di majelis semacam ini. Itu karunia. Alhamdulillahirabbil alamin, aku diberikan cobaan. Itu karunia. Orang yang diberikan cobaan itu menandakan Allah itu sayang terhadap dia. Tuhan sedang menyapa dia. Tuhan sedang bermain-main dengan dia. Tuhan sedang menyapa seseorang yang diberikan cobaan tersebut. Karena para nabi, orang-orang soleh, rasul, Allah Subhanahu wa taala tidak luput dari berbagai cobaan tersebut. Nah, begitu juga ketika ada sebuah cobaan yang mendera seseorang, maka kita harus berdoa kepada Allah untuk semua kita ini memiliki sebuah keprihatinan untuk mendoakan orang-orang yang terkena musibah agar dia keluar dari musibah. Seperti halnya hari ini yang mengagetkan kita, virus corona. Iyalah, virus corona. Nah, jangan sampai dimanapun pertama kali terjadinya virus corona ini, kita juga harus prihatin. Jangan mengeluarkan satu statement, jangan mengeluarkan satu ujaran-ujaran yang memperparah keadaan. Ya kan? Gara-gara ajab Allah ya. Virus itu fenomena alam. Yang namanya virus itu adalah fenomena alam. Flu burung sudah pernah terjadi, ya kan? Virus-virus yang lain juga pernah terjadi. Seharusnya kita harus empati, ya kan, mengenai siapapun dari manusia di alam semesta ini, di dunia ini, kita harus prihatin. Jangan dihubung-hubungkan dengan agama. Ada yang mengatakan bahwa virus corona tentara Allah ya. Ya lah. Nah, itu jangan dihubung-hubungkan dengan agama. Virus itu tidak beragama. Virus itu bila nyapian dekat dengan virus, di sini ada ulama misalnya. Di sini ada orang soleh, di sini ada orang awam. Dia tiga-tiganya ini dekat dengan virus
yang satunya beragama Islam, yang satunya beragama Kristen, yang tiganya beragama Konghucu. Dia berdekatan tiga-tiganya dekat dengan virus, ya kena. Ya kan? Virus tidak akan bertanya terhadap tiga orang ini, yang beragama Islam mana? Nggak ada kan? Ya kan? Yang namanya virus itu tidak mengenal agama. Dia mau Islam, dia mau Muslim, kalau dekat virus ya kena. Terinfeksi virus. Virus juga tidak ada mengenal bangsa. Dia mau bangsa Cina, bangsa Arab, bangsa Israel, bangsa bangsa ateis, orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau parak dengan virus ya kena. Ya kan? Jadi maksud saya adalah mari kita bersama-sama, kalau terjadi wabah semacam ini, kita bukan mengeluarkan satu statement atau mengeluarkan sebuah pernyataan yang justru membuat apa? Kacau. Ya kan? Semestinya kita kaum beragama harus mendoakan. Dia mau agama apapun, ya Allah, hilangkan segala virus, segala wabah penyakit yang ada di dunia ini, yang ada pada saudara-saudara kami di Cina. Begitu kan? Bukan untuk mengeluarkan sebuah pernyataan-pernyataan, bahkan mengait-ngaitkan dengan agama ini azab Allah. Virus itu banyak. Flu burung tidak ribut, ya kan? Flu babi tidak ribut. Dan ada juga, maaf, ini bukan apa-apa, ada juga yang mengatakan, yang mengklaim dirinya ulama, yang mengatakan ini gara-gara babi katanya. Nah, nggak ada hubungannya itu. Jadi corona ini adalah virus baru. Nah itu kan, dia sama saja dengan virus burung, virus babi, virus hewan-hewan yang lainnya yang namanya itu kan. Nah, dan menurut para ahli kesehatan, orang terwabah virus corona ini hanya 2,3% angka kematian dari orang yang terwabah virus corona. Masih banyak yang bisa disembuhkan. Ya kan? Oleh karenanya mudah-mudahanlah kita, orang yang rajin majelis, doakan. Di agama apa saja doakanlah. Masa kita itu tertawa menari-nari di atas penderitaan orang lain? Ya kan? Itu tidak dibenarkan oleh agama Islam. Tidak dibenarkan oleh kitab suci kita Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan kita demikian. Inilah, nah timbulan membahas Perona gitu nah. Perona kah corona kah? Padahal dari dulu lu bertemu corona kan papa. Ya kan? Nah. Ya kalau ini abut gitu nah. Ada sebagian ustadz mengatakan ini tentara Allah. Jangan begitu. Nah itu gara-gara dia gara-gara dia mewabah di Cina dikatakan tentara Allah. Sekalinya masuk ke Saudi, ya lah. Yang namanya tentara Allah tidak bisa terkalahkan. Sekarang sudah ditemukan, yang menemukan antivirus corona itu pertama adalah Iran, yang kedua adalah Cina sendiri. Bahkan ada yang mengatakan Israel juga menemukan antivirus corona. Nah itu kan sudah ditemukan itu. Jadi jangan takut dengan corona. Syirik biar nggak kalau takut dengan corona itu. Jangan, syirik. Sesuatu hal yang terjadi pada diri kita tuh kadang-kadang di pikiran kita. Apabila pikiran kita itu negatif thinking, maka sesuatu akan terjadi. Pesimis kita ya kalau no kayak besar benar yang namanya corona tuh. Padahalnya halus ya, ya kan? Nah, oleh karenanya, Isa kan sudah? Belum nggak? Iya. Oleh karenanya sekali lagi saya katakan, jangan sampai kita menari-nari di atas penderitaan orang lain. Menjadi seorang muslim itu kata Rasulullah apa? Seseorang itu berhasil menjadi muslim ketika lisannya dan tangannya itu terselamatkan daripada mengganggu orang lain, menyakiti orang lain. Jadi apa kesimpulannya? Ibadah tadi, golongan ibadah tadi ada 3. Yang pertama adalah ibadahnya mencari untung.
mencari pahala, ya Allah, itu ibadah pedagang. Yang kedua, takut siksa, supaya kalau dibawa bulik lah, supaya pengen berpikir, karena ya Allah, takut siksa adalah ibadah apa? Alhamdulillah, berarti pian bujur-bujur mendengarkan, ya kan? Ibadahnya budak. Yang ketiga, ibadahnya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ibadahnya orang merdeka. Nah, jadi yang kita sungguh-sungguh untuk menyempurnakan ubudiyah kita untuk Allah Subhanahu wa taala, jadikan diri kita ini orang merdeka. Di dalam sebuah hadis dikatakan, jika kamu itu tidak bersaudara dalam keimanan, kalian itu bersaudara dalam kemanusiaan, bersaudara dalam kebangsaan, bersaudara dalam kesukuan dan sebagainya, bersaudara dalam kemanusiaan. Nah, jadi Allah sendiri memerintahkan, Allah sendiri mengatakan apa? Walaqad karamna bani Adam, telah kami muliakan anak Adam. Apa itu anak Adam? Selama ulun sekolah, tidak ada satu tafsir pun yang mengatakan bahwa anak Adam itu adalah jin, ya kan? Tetapi anak Adam itu seluruh tafsir buka aja pianto, yang namakan anak Adam itu manusia. Karena Nabi Adam, Siti Hawa itu pasti melahirkan manusia. Jadi bagaimana sikap kita kepada manusia secara umum? Ini kita kada berpendera agama. Bagaimana? Allah yang mengajarkan, kami memuliakan anak Adam. Bagaimana konsep Islam? Konsep Islam ini luar biasa lagi. Rahmatan lil alamin. Bukan hanya kepada manusia, kepada makhluk Allah yang lain, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya kita harus sopan. Semuanya kita harus kasih sayang. Ya kan? Karena dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bersaudara dalam keimanan, bersaudaralah kita ini masih dipersaudarakan dalam kemanusiaan. Maka oleh karena itu jangan berbicara rasis, jangan berbicara apa? Ras. Nah, jangan berbicara sara. Itu kan? Makanya insya Allah pengajian-pengajian ulun tidak pernah menyinggung, mengata-ngatai agama ini, agama itu dan sebagainya. Islam mengajarkan kepada kita kedamaian. Bahkan orang Islam ini luar biasa lagi misinya. Bukan hanya kepada manusia, tetapi seluruh alam semesta ini harus tertentramkan ketika kita hadir. Ketika kita itu hadir, alam semesta ini, gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan tidak merasa tenang dengan kita, maka menurut misi daripada Nabi Muhammad SAW itu tidak berhasil menjadi seorang muslim, ya kan? Tidak berhasil menjadi seorang muslim. Masih banyak kekurangan-kekurangan kita. Oleh karenanya, apa yang saya sampaikan tadi, saya sengaja untuk menyampaikan bahwa 3 golongan orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk menjadi ibadahnya orang-orang beribadah dengan ibadahnya orang-orang merdeka. Syukuri, bersyukur terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita merasa semua yang ada pada kita pada hari ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan terhadap kita karena rasa kasih sayang Allah menegur kita dengan sakit. Itu kan? Bersyukur ya Allah, Engkau telah menegurku, Engkau telah menyapaku, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ya lah. Nah, dan orang yang semua kemauannya itu dituruti, itu belum tentu mendapatkan sapaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Allah muyak dah, ya kan? Muyak nah, istidraternya dilanjur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sederhana. Oleh karenanya satu saja pesan ulun. Ya untuk kita semua lah. Mari kita bersama-sama menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Muslim yang bijak. Muslim yang baik itu adalah ketika lisan dan tangannya itu tidak mengganggu dan menyakiti orang lain. Itu muslim namanya. Bila tidak seperti itu,
kita harus berubah diri kita menjadi seorang muslim. Pas isya ya lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang sakit, saudara-saudara kita yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita atau wabah yang sedang ada di dunia pada hari ini yaitu virus corona segera bisa teratasi. Saudara-saudara kita yang terkena disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali thayyibin tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.